Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang dan rasanya enak banget, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kelihatan teman-teman santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap. Lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil menonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk adonan yang pertama kita masukkan warna hijau muda secukupnya, kemudian kita tambahkan sedikit dengan pasta coklat. Tujuan kita tambahkan sedikit pasta coklat ke dalam adonan hijau, biar hasil adonannya cantik, tidak terlalu ngejreng, jadi seperti alami ya teman-teman. Nah, kelihatan hasil adonan hijaunya sudah tercampur rata, hasilnya cantik ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut di adonan kedua, kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penamaan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga adonan putihnya benar-benar tercampur rata. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita masukkan adonan putih. Untuk perlapisnya 120 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya.
Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisan yang set atau mengeras ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau tidak ada yang menempel atau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis kedua putih. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit kita kukus. Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga. Jadi untuk lamanya pengukusannya ini disesuaikan dengan tebal tipis lapisan ya teman-teman. Jadi kalau masih lembek adonannya boleh dikukus lagi. Nah, ini udah 5 menit kita kukus. Sekarang kita masukkan lapis putih yang keempat. Untuk videonya saya contohkan 4 aja. Setelah ini kita kukus aja sisa adonan putihnya hingga selesai. Setelah lapis putih selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Untuk per lapisnya sama aja ya, 120 ml. Dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis hijau yang pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja semua adonan hijaunya hingga selesai. Untuk bikin kue lapis yang ini gampang banget ya teman-teman, karena kita bikin cuma 2 warna, hasilnya cantik dan resepnya anti gagal. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis hijau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini, resepnya anti gagal, rasanya enak, cocok banget ya buat teman-teman jadi ke ide jualan ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini, kelihatan dua warnanya cantik banget ya. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Kemudian lanjut kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil ukuran potongan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke, setelah kue lapisnya dipotong-potong, sekarang kita cobain dulu. Untuk hasilnya teman-teman seperti ini kelihatan, perpaduan warnanya cantik banget ya. Untuk teksturnya lembut, per lapisnya mulus banget, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, manisnya pas, lembut, berasa santannya, gurih. Recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya nggak habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.